Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baiklah teman-teman, pada video kali ini ada yang berbeda. Biasanya saya berbagi info tentang materi. Pada video kali ini saya khusus ingin berbagi info penting kepada teman-teman semua terkait dengan info seputar seleksi P3K tahap 2, khusus tentang bagaimana cara cek pesaing atau pelamar, atau istilahnya siapa sih lawan kita. Kita perlu tahu siapa sih pesaing kita atau berapa sih jumlah pesaing kita supaya kita mengetahui seberapa besar peluang kita untuk lulus. Untuk itu selalu simak videonya, jangan di skip, dan jangan lupa subscribe, serta jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baik, sebelum ke inti permasalahan, sebelumnya saya akan berbagi tentang pengumuman jadwal pelaksanaan P3K Guru tahap 2. Kalau dilihat dari timeline jadwal pelaksanaan P3K Guru tahap 2 ini, kita dapat menyimpulkan bahwa rangkaian seleksi tahap 2 ini dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021, teman-teman. Setelah mengikuti rangkaian seleksi P3K Guru tahap 2 ini, tentunya teman-teman penasaran bagaimana sih hasil dari tes saya. Nah, dari jadwal tersebut ternyata pengumuman hasil seleksi itu akan dilaksanakan kalau tidak ada perubahan pada tanggal 16 Desember tahun 2021, teman-teman. Kemudian setelah diumumkan hasil seleksi, kita dapat mengajukan sanggahan, teman-teman. Adapun waktu untuk pengajuan sanggah ini pada tanggal 17 sampai 19 Desember tahun 2021. Peserta yang tidak lolos seleksi kompetensi dan merasa tidak puas terhadap hasil seleksi ini dapat mengajukan sanggah secara online melalui laman sscsn.bkn.go.id. Untuk tutorialnya nanti saya akan berikan pada video saya selanjutnya. Selanjutnya, setelah kita mengajukan sanggah melalui laman tersebut, pihak dari panitia seleksi P3K Guru tersebut akan menjawab sanggah pada tanggal 19 sampai 25 Desember tahun 2021. Nah, setelah sanggahan ini dianggap clear, kemudian dilakukan pengumuman hasil pasca sanggah, yaitu ini pengumuman final, teman-teman. Ini dilaksanakan pada tanggal 30 Desember tahun 2021. Nah, jadi teman-teman ini perlu untuk mencatat atau mengingat tanggal-tanggal penting ini supaya tidak ketinggalan akan info terkait dengan P3K Guru tahap 2 ini. Saya doakan semoga hasilnya memuaskan, teman-teman dapat lulus dengan nilai tertinggi, dan yang belum lulus jangan berkecil hati, masih ada kesempatan pada tahap 3. Baik, kita lanjut ke pokok inti permasalahan. Gimana sih cara melihat pesaing kita? Baik, sebelumnya saya akan berikan perbedaan dari pelaksanaan tes CPNS dan tes P3K ini. Kalau pada tes CPNS, sebelum kita melaksanakan tes atau SKD, kita terlebih dahulu diberikan siapa sih nama-nama pesaing kita dan berapa jumlahnya. Pokoknya dapat dikatakan pada tes seleksi CPNS ini semuanya terbuka begitu, teman-teman. Sementara pada tes seleksi P3K ini, sebelum tes kita benar-benar tidak tahu siapa nama pesaing kita, berapa jumlah pesaing kita. Maksudnya dalam pelaksanaan P3K ini tuh dinamakan blind competition atau kompetisi buta. Jadi ya udah kita tes, tapi kita nggak tahu siapa nama pesaing kita. Tapi teman-teman pejuang P3K ini tidak perlu khawatir. Berikut saya berikan tips untuk melihat pesaing kita. Cara melihat pesaing pada tes P3K tahap 2 ini dibagi dua, teman-teman. Yang pertama adalah cara non-resminya, dan yang keduanya itu resmi. Maksudnya apa sih? Berikut saya akan memberikan penjelasan selengkapnya. Cara melihat pesaing kita secara non-resmi ini bisa dijadikan alternatif saja, teman-teman, atau bisa dikatakan ini sebatas kepo-kepo saja. Nah, untuk melihat pesaing, kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman sesama guru, satu profesi atau satu komunitas. Ini kita bisa menggunakan grup WhatsApp, kemudian grup Facebook, kemudian lagi grup Telegram. Pokoknya ini menyangkut dengan sosial media. Ini lebih luas lagi jangkauannya, teman-teman. Selain menggunakan sosial media untuk bertanya-tanya, kita juga bisa
bertanya secara langsung pada teman-teman satu komunitas KKG maupun MGMP ini teman-teman. Mereka itu mengambil formasi di mana, kemudian apakah satu formasi dengan kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara ini itu melelahkan teman-teman karena kita harus bertanya-tanya kepada teman-teman. Nah, yang kedua adalah info resmi. Info resmi ini akan dilaksanakan sesuai dengan yang saya bahas tadi pada pengumuman hasil dari tes P3K Guru tahap 2. Cek infonya di web SSC-ASN PKN dan lihat hasilnya pada menu hasil seleksi P3K. Berikut saya berikan langkah-langkahnya. Pertama, kita harus buka dulu web browser yang ada di laptop kita dengan mengetikkan alamat ini https://sscasn.pkn.go.id. Kemudian teman-teman lihat pada menu layanan informasi, di situ ada submenu, banyak submenu, bisa teman-teman pilih yang bagian hasil seleksi P3K Guru. Setelah kita klik submenu hasil seleksi tersebut, berikut adalah tampilannya. Sebelum kita unduh hasil Paskasangga tersebut, kita perlu untuk memilih provinsi mana sekolah yang kita ambil. Klik menu pilih provinsi, kemudian akan muncul tampilan semua provinsi dari Indonesia. Kita pilih mana. Kita di sini mencontohkan Provinsi Riau karena saya tinggal di Provinsi Riau, teman-teman. Setelah kita pilih provinsinya, kemudian ada menu button unduh hasil Paskasangga seleksi tahap 1. Kalau misalkan tahap 2 itu menyesuaikan, teman-teman. Kita pilih unduh hasil Paskasangga, kemudian kita download, dan ini muncul pilihan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Riau ini. Kemudian kita pilih kabupaten mana sekolah kita berada. Misalkan saya pilih Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian nanti akan muncul filenya, teman-teman. Sabar, kita download dulu. Dan akhirnya, tara, ini adalah hasil dari pengumuman Paskasangga P3K Guru tersebut, teman-teman. Kita bisa mengecek hasilnya berdasarkan kabupaten, kemudian kita lihat formasi yang kita ambil, misalkan nih guru agama Islam formasinya, kemudian di mana, SD di mana atau SMP di mana. Kemudian kita cek nama-nama dari yang mengambil di formasi tersebut. Dari file ini kita bisa tahu pesaing kita berapa, nilainya berapa, kemudian dia dapat afirmasi atau tidak. Dan semua kalkulasi nilainya itu sudah jelas, teman-teman. Di sini kita bisa tahu berapa nilai tertingginya, terendahnya, dan apakah kita lolos atau tidak untuk mengisi formasi pada SD tersebut, teman-teman. Nah, itu kan cara melihat pengumuman dari laptop. Di sini saya berikan tips untuk melihat pengumuman dari HP, teman-teman. Kita masukkan dulu alamat SSCASN-nya di browser kita. Dan ini adalah tampilan setelah terbuka web tersebut. Kemudian kita pilih layanan informasi, teman-teman. Di situ ada beberapa pilihan, kita pilih yang hasil seleksi P3K Guru. Kemudian kita unduh hasil Paskasangganya itu dengan memilih pilihan provinsi. Kita pilih salah satu, misalnya di sini saya klik Provinsi Riau, kemudian ada menu unduh hasil Paskasangga. Kita klik saja, dan inilah hasilnya. Pilihan dari beberapa kabupaten. Kita pilih kabupaten tempat dari SD kita. Di sini saya contohkan adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Kita klik, kemudian muncul notifikasi ingin mendownload. Iya, kita download file tersebut. Kemudian kita tunggu sampai terdownload semuanya filenya. Dan inilah tampilan hasil akhirnya. Jadi kita bisa memakai laptop dan HP, teman-teman.
Nah, itulah tadi penjelasan panjang lebar terkait dengan cara melihat pesaing secara non-resmi dan resmi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga teman-teman pada tahap 2 ini lulus semuanya dengan nilai tertinggi. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.